Oke. Oh, ini kita nge-record ya. Elsa belum ya? Elsa. Yuk, bisa dibuka kameranya satu-satu. Perlihatkan, tunjukkan wajah cantik dan ganteng. Ini aku mau tanya nih, yang nama ininya Manginggar Palupi ini, kok aku baru denger ya? Boleh lah di open camera. Buka mute mic-nya aja. Monggo. Boleh dong kenalan sama aku. AFK jangan-jangan. AFK Halo. itu apa? Halo, selamat malam. Malam, Mbak. Ini panggilannya siapa ya? Inggar. Oh, Mbak Inggar. Benar. Oh, Manten baru, Mbak Mary. Nggih. Halo, besok Bapak pulang. Manten baru. Mbak Inggar, domisilinya di mana, Mbak? Harusnya hari ini. Domisilinya masih di Malang, Mbak, tapi minggu depan baru ke Klaksan. Oh, gitu. tahu siapa? Yang mana sih aku? Pikir siapa? Aku dari tadi mikir nih. Yang mana? Yuk, main tebak-tebakan. Ayo. Jangan-jangan aku kenal tapi Istrinya Mas Vivi bukan? Bukan ya? Benar sekali. oh, siap. Oh, Jadi orang alah. Keraksan, Mbak Inggar. Selamat malam, Mbak. Salam kenal ya, aku Meris. Asik. Aku mewakili Mas Wiwi, Mbak. Oh, Mas Wibnya sekarang gimana, Mbak? Masih rebahan. Oke. Soalnya nggak boleh banyak gerak. Udah 18.20 nih. Kita mulai ya. Apa ada yang mau ditunggu lagi? Ya deh, kita mulai yuk. Hari ini kita acaranya bincang santai. Sesuai nama acaranya, kita hari ini santai aja sambil sharing-sharing dari narasumber kita. Di sini udah hadir salah satu narasumber kita. Minta dipanggil Mbak sih tadi. Selamat malam Mbak Alin. Selamat malam, karena malam ini kumpulnya sama yang muda-muda, yang masih cantik-cantik, masih ganteng-ganteng, masih semangat, jadi minta dipanggilnya Mbak aja. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Biar deket kita panggil Mbak aja. Masih muda kan? Masih berjiwa muda kan?
Harus berjiwa muda. Harus dong. Oke, terus nanti pemateri kita satunya di sesi kedua, nanti akan join di sesi kedua nanti. Untuk itu, mari kita langsung mulai aja yuk. Kita awali dengan doa dulu sebelum kita kita melakukan sesi sharing supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Yuk, mari kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Selamat malam ya Bapak, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, kami mengucap syukur ya Bapak. Hari ini kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama ya Bapak, bersama teman-teman remaja pemuda GKJ Kraksan untuk sharing dalam acara Bincang Santai ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, agar apa yang di-sharingkan pada hari ini dapat menjadi pelajaran dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selanjutnya kita langsung aja ya. Untuk layar dan waktunya saya serahkan ke Mbak Alin. Ya, terima kasih, Meris. Selamat malam semuanya, pemuda remaja yang penuh semangat. Selamat malam, Mbak. Ya, malam. Iya. Selamat malam. Beberapa hari yang lalu saya di WA oleh Mbak Lia. Saya biasanya panggilnya Dek Lia. Bude, minta tolong dong ini apa? Nanti kan ada rangkaian acara pemuda remaja untuk ini loh ngisi acara bincang santai kayak gitu. Saat ditawarin, saya berpikirnya, waduh, berat nih rasanya. Ya, karena memang selama ini kumpulnya sama anak-anak Pratama Balita ya. Ketika diminta untuk berbagi sesuatu dengan anak pemuda remaja, terus saya pikir lagi, oh oke lah. Terus Tante Lia juga meyakinkan, oh itu cuma ini kok, apa namanya, acara bincang santai aja. Jadi nggak ada, kita cuma cakap-cakap santai dan sekedar sharing. Sesuai dengan temanya, bincang santai. Nah, kali ini mungkin saya akan lebih ke sharing pengalaman ya. Jadi sedikit berbagi pengalaman tentang beberapa hal lah, khususnya tentang perjalanan hidup mungkin ya, tentang pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui. Sebelum itu mungkin saya ingin mengajak semuanya menyanyikan satu lagu ya. Mungkin dari beberapa pemuda remaja di sini mungkin ada yang tahu atau mungkin ada yang belum tahu karena memang ini lagunya agak jadul ya, mungkin masih zaman-zaman saya dulu. Tapi nggak apa-apa, coba kita nyanyikan sedikit aja untuk mengawali bahasan kita malam ini. I have a dream, a song to sing, to help me go with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me. I cross the street, I have a dream. Nah, itu penggalan lagunya ya. Yang mesem-mesem seluruhan Mbak Alin. Iya. Kayaknya yang senyum-senyum ini nggak tahu ya lagu ini, karena memang lagu ini dirilisnya tahun 1999. Jadi kayaknya
masih ada yang belum lahir ya di antara kalian-kalian. Ya, Tapi belum pernah nggak Bapak. dengar lagu itu? Tahu Mbak, tapi nggak tahu liriknya, jadi cuman Oke, gitu ya. iya. Tapi pernah dengar ya lagu itu ya. Pernah. Lagu itu sempat Pernah. populer sekali. Waktu itu dibawakan oleh Westlife ya. Ya, Westlife. Sebuah boy band dari Swedia dan dirilis tahun 1999. Nah, lagu itu bercerita tentang impian seseorang. Nah, seseorang yang mempunyai sebuah mimpi besar, sebuah mimpi yang tinggi. Nah, itu dia sebenarnya intinya ya. Kalau kita artikan tadi, aku punya impian lagu untuk dinyanyikan yang menguatkanku untuk menghadapi apapun. Jika kau lihat keajaiban dalam dongeng, kau bisa menggapai masa depan meskipun kau gagal. Aku percaya adanya malaikat. Ada kebaikan dalam segala yang kulihat. Aku percaya adanya malaikat. Saat ku tahu waktunya tepat untukku, akan ku arungi arus untuk menggapai impian. Nah, kurang lebih seperti itulah ya arti dari lagu itu. Intinya tentang seseorang yang punya mimpi yang tinggi dan percaya jika mimpi itu akan bisa digapai olehnya, walaupun dengan berbagai rintangan dan cobaan. Nah, sekarang kita ke kata-kata impian. Kira-kira kalau menurut kalian semua yang ada di sini, impian itu apa? Sesuatu yang akan dicapai, tujuan yang akan dicapai, menurutku sih. Iya. Teman-teman yang lain punya pendapat Mungkin beda. teman-teman yang lain? Impian. Jika kita mendengar kata impian, apa yang terlintas di benak kita? Oke. Nah, tadi jawaban dari Meris itu mendekati ya, hampir tepat. Impian itu sebenarnya adalah barang atau sesuatu yang sangat kita inginkan, sangat sekali kita inginkan. Terkadang mungkin karena kita begitu menginginkannya, sampai ke bawah mimpi ya. Jadi barang atau sesuatu yang sangat kita inginkan. Nah, kira-kira impian itu ada tidak ya kaitannya dengan cita-cita? Nah, impian itu sangat erat kaitannya dengan cita. Nah, sekarang bolehkah kita punya mimpi? Pertanyaannya bolehkah kita punya mimpi? Sudah pasti semuanya akan menjawab boleh ya. Kita boleh mempunyai mimpi. Bahkan kita harus mempunyai mimpi. Harus dan boleh dikatakan wajib untuk mempunyai mimpi, untuk mempunyai keinginan, untuk mempunyai impian. Kenapa kita harus mempunyai mimpi? Yang pertama, mungkin seperti ini ya. Dulu saat kita kecil, mungkin kita sempat terlintas ya saat ditanya oleh guru atau saat ditanya oleh keluarga, nanti kalau sudah besar ingin jadi apa? Kalau jawaban masa kecil kan bermacam-macam tuh rata-rata keinginannya pengen jadi profesi tertentu ya, misalnya aku mau jadi dokter atau aku mau jadi guru misalnya, aku mau jadi pilot misalnya, polisi. Nah, polwan. Rata-rata kan jawaban anak kecil seperti muncul begitu saja ya, karena dia saat itu kagum dengan sosok yang ia sebutkan. Nah, walaupun saat kita kecil kita belum tahu ucapan yang kita lontarkan, mimpi yang kita lontarkan itu bisa terwujud atau tidak. Tetapi yang bisa kita pelajari dari mereka adalah betapa mereka begitu semangatnya melontarkan kata-kata tersebut ya. Mau jadi polwan, mereka terlihat semangat sekali. Akan-akan mereka sudah yakin bahwa apa yang mereka inginkan itu suatu saat akan tercapai. Itu impian anak kecil. Tapi seiring berjalannya waktu, tidak sedikit dari impian-impian yang sudah kita
punya, impian-impian yang sudah kita ucapkan dari kecil, nah itu tidak sedikit kita tidak berhasil ya menggapainya, atau dalam kata ininya gagal. Nah, kita gagal dalam meraih impian tersebut. Nah, tentunya kenapa bisa gagal itu tentunya banyak faktor ya yang bisa mempengaruhinya. Kadang-kadang setelah kita besar mungkin kita lebih fokus kepada hal-hal lain, tidak fokus lagi kepada cita-cita atau impian yang pernah kita lontarkan saat kecil, atau memang impian yang pernah kita lontarkan itu sulit sekali digapai, Jadi banyak kendala, katakanlah banyak. Padahal sebenarnya saat kita sudah mempunyai mimpi, kita tidak boleh menyerah ya. Kita tidak boleh menyerah. Malah setidaknya seperti yang saya bilang tadi, mimpi itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kenapa mimpi itu sebegitu penting dan kenapa kita harus punya mimpi? Nah, yang pertama, kenapa mimpi itu penting? Karena mimpi itu adalah sebagai tujuan hidup. Nah, dengan kita punya mimpi, kita berarti punya harapan. Ya, harapan ketika kita tiba-tiba bermimpi, aku besok-besok ingin sukses, misalnya ingin jadi pengusaha yang sukses. Nah, paling tidak di situ kita sudah punya harapan, kita sudah menaruh harapan di dalam otak kita, di dalam pikiran kita, yang nanti akan bisa menentukan kira-kira langkah apa yang akan kita ambil untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, harapan inilah yang biasanya membuat kita memiliki satu komitmen. Oh iya, aku punya harapan ini ya, aku punya harapan jadi orang sukses misalnya. Nah, karena kita sudah punya tujuan itu, otomatis kita akan punya komitmen untuk tertuju ke impian itu. Mungkin dengan melakukan hal-hal yang bisa mendukung atau mencapai tujuan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, hal ini berbeda ya dengan mereka yang tidak mempunyai mimpi. Nah, nggak mempunyai mimpi, berarti mereka kan otomatis nggak tahu ya jalan yang ingin diambil itu apa. Sama saja mereka tidak memiliki tujuan hidup. Contohnya gini aja, kalau kita misalnya ada dua orang naik kendaraan ya, yang A ini udah tahu ya jelas ya tujuannya, yang A ini sudah punya tujuan mau ke Surabaya misalnya. Kemudian yang B ini dia belum tahu dia tuh mau kemana gitu. Jadi asal naik aja, asal mengendarai aja. Nah, yang A ini dia sudah tahu tujuannya ke Surabaya, dia berjalan ingin mencapai tujuan sampai di Surabaya. Walaupun mungkin di tengah jalan banyak lika-liku ya, bisa aja mungkin bensinnya habis atau salah baca Google Map ya mungkin ya. Jadi dia nyasar dulu, muter dulu. Tapi karena dia sudah punya tujuan nanti harus sampai di Surabaya, maka dia akan mengusahakannya. Bagaimanapun caranya, aku harus sampai di Surabaya. Nah, aku tidak boleh menyerah karena tujuanku sampai di Surabaya. Nah, beda dengan yang ini, yang nggak punya tujuan tadi ini. Ya dia jalan aja muter, nggak tahu arahnya kemana, mungkin sampai dia capek atau sampai dia lelah, sampai bensinnya habis, mungkin akhirnya dia akan berhenti tanpa satu tujuan yang jelas. Nah, itulah bedanya orang yang memiliki impian atau tujuan dan orang yang tidak memiliki impian atau tujuan. Kemudian yang kedua, kenapa mempunyai impian itu sangat penting? Karena mempunyai impian itu adalah sebagai salah satu sumber motivasi. Ya, seperti kita tahu, hidup itu bagaikan roller coaster ya, bukan hanya roller coaster, bagaikan ban, bagaikan jungkat-jungkit ya. Jadi ada saatnya naik, ada saatnya berada di atas, ada saatnya turun, ada saatnya berada di bawah, seperti itu. Nah, mungkin saat kita
mungkin saat kita sedang berada di atas ya, kita sedang merasakan hidup yang baik, kita akan merasa baik-baik saja, akan merasa enjoy, akan merasa senang ya. Tetapi ketika kehidupan kita berada di bawah, apakah kita yakin kita bisa menjalani semuanya seperti sedia kala saat kita berada di atas, maksudnya normal-normal saja gitu. Pasti kita akan mengalami kesedihan, keterpurukan, seperti itu ya, saat kita berada di bawah. Nah, dengan kita punya mimpi, kita akan tetap mempunyai motivasi untuk bangkit. Karena kita saat kita mungkin terpuruk, kita akan ingat, oh iya, aku harus ingat, aku nggak boleh lupa, aku punya mimpi ini. Kalau misalnya aku terus berada di bawah, aku nggak akan bisa menggapai mimpi-mimpi yang sudah aku inginkan, yang sudah aku impikan. Nah, seperti itu. Nah, jadi fungsinya mimpi di sini itu bisa menjadi penguat saat kita berada di keterpurukan, gitu ya. Dan poinnya adalah jangan pernah menghilangkan mimpi walaupun terpuruk. Jangan pernah putus asa dengan mimpi yang kita punya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, kenapa kita perlu mempunyai mimpi? Karena mimpi akan membuat kita lebih bekerja keras. Nah, lebih bekerja keras. Nah, kita pasti jika mempunyai mimpi, kita pasti akan berusaha ya, berusaha keras untuk menggapainya. Misalnya, ingin menjadi dokter, pastinya butuh usaha keras. Baik itu secara materi, baik itu secara mental diri sendiri, baik itu secara kesiapan dalam hal belajar, tes, dan lain-lain. Atau apapun usaha yang dilakukan untuk menggapai keinginan tersebut, pastinya akan bekerja lebih keras. Bukan hanya jika ingin menjadi dokter ya, jika ingin membahagiakan orang tua pun atau membahagiakan orang lain pun, kita pasti butuh suatu usaha, suatu kerja keras. Nah, seperti itu. Dan tidak ada kata berhenti ya untuk bekerja keras ya dalam hal apapun, tidak hanya untuk impian yang berhubungan dengan profesi ya, impian yang berhubungan dengan kebaikan pun. Kadang-kadang mimpi itu nggak harus memang kita perlu ya punya mimpi yang setinggi langit, kita perlu. Tetapi mungkin kita bisa mulai dari mimpi-mimpi yang sederhana dulu, yang kira-kira kita gampang dan bisa untuk mewujudkannya. Misalnya katakanlah, aku punya impian besok kalau ini aku mau jadi orang yang bisa meringankan orang lain misalnya. Itu kan terlihat sederhana ya, tapi juga butuh usaha dan juga butuh kerja keras untuk mewujudkannya. Jadi yang ketiga, mimpi akan membuat kita menjadi lebih bekerja keras. Selanjutnya, mimpi itu akan membuat kita mampu melupakan hal-hal negatif. Nah, orang-orang yang tidak mempunyai mimpi biasanya kan tidak mempunyai tujuan ya. Jadi mereka cenderung akan melakukan sesuatu hal itu dengan sesuka hati. Sesuka hati mereka dengan sembrono, tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir kira-kira kalau aku nanti melakukan ini resikonya apa. Mereka nggak mikirin itu karena mereka nggak punya tujuan ya. Jadi ya serawut aja gitu. Tidak memikirkan resikonya. Nah, berbeda dengan orang yang mempunyai mimpi. Pastinya orang yang mempunyai mimpi di dalam pikirannya akan muncul sesuatu yang positif, pemikiran yang positif, tindakan yang positif, dan semua hal yang positif. Kemudian selanjutnya, kenapa kita perlu punya mimpi? Karena mimpi itu membuat kita pantang nyerah. Karena rumus orang sukses itu adalah pantang menyerah. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit ini ya, teori yang pernah Bu Alin
baca-baca, yang pernah Bu Alin, kok Bu Alin, Mbak Alin ya, yang pernah saya jadikan referensi gitu untuk sebagai penyemangat diri. Nah, sekarang mungkin saya akan ini ya, akan menguatkan hubungan mimpi dengan ini, dengan rencana Tuhan. Nah, kalau tadi kita sudah mempunyai mimpi, kita sudah mempunyai keinginan untuk diwujudkan, jangan lupa letakkan mimpimu ke dalam tuntunan Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, ke dalam penyertaan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita juga tidak akan bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang sudah kita inginkan, yang sudah kita dambakan. Jadi antara keinginan, usaha, dengan penyertaan Tuhan itu berjalan beriringan ya. Jadi jangan pernah lepas untuk meletakkan harapan-harapan kita, mimpi-mimpi kita ke dalam tangan Tuhan, di atas tangan Tuhan. Ya, biarkanlah Tuhan bekerja dan lakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Kadang-kadang memang mimpi awal kita itu tidak sesuai ya dengan harapan, tetapi sayalah Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik menurut Dia bagi kita semua. Seperti itu. Mungkin saya sedikit akan sharing pengalaman saya ya. Dulu sewaktu saya TK, itu senang sekali melihat ini guru TK saya. Guru TK saya itu bagi saya itu spesial karena dia cantik. Rasanya tuh dibayangkan, saya malah sampai sekarang tuh saya masih ingat sosok guru TK saya. Bagi saya tuh dia tuh cantik, rambutnya bagus, terus suka tersenyum dan nggak pernah marah gitu rasanya. Jadi saya mengidolakan guru saya waktu TK sampai sekarang saya masih ingat dulu waktu TK saya sempat terlintas di pikiran saya, aku kepingin jadi seperti guru ini. Aku pengen nanti suatu saat aku mengajar seperti guru ini atau berinteraksi, berkecimpung dengan anak-anak gitu, mengajak anak-anak bermain, nah seperti itu sempat terlintas. Nah, kemudian setelah itu mulai beranjak remaja, mulai beranjak dewasa, itu sudah terlupakan gitu. Jadi keinginan waktu TK itu sudah terlupakan, sudah hilang aja gitu. Mungkin karena di lingkungan tempat saya berkumpul, tempat saya berinteraksi itu nggak ada yang mencetuskan aku pengen jadi guru TK seperti itu ya, nggak ada ya. Karena kan sedikit banyak lingkungan itu berpengaruh ya terhadap pola pikir kita. Maka dari itu pilihlah lingkungan yang baik, pilihlah lingkungan yang sehat, dan pilihlah circle yang positif seperti itu. Nah, sewaktu SMA karena di situ sudah sampai, biasanya kalau kelas 3 itu ada ini ya, ada apa namanya, sudah mulai memikirkan kita tuh mau kemana, kita tuh mau ambil jurusan apa seperti itu. Pada saat kelas 3 SMA tiba-tiba terlintas aja di pikiran tuh aku pengen jadi perawat rasanya gitu. Kok rasanya jadi perawat tuh menyenangkan ya. Udah kayaknya tuh apa namanya, mereka tuh bekerjanya menyenangkan gitu. Kemudian rasanya tuh kalau pakai seragam perawat tuh kelihatannya cantik gitu. Seragamnya putih-putih, bersih gitu. Terus apa namanya, rambutnya dicepol seperti itu bayangan saya waktu SMA. Sehingga dengan pemikiran itu, pemikirannya sangat singkat ya menurut saya ya, tanpa benar-benar saya menginginkannya dari hati seperti itu. Bisa saja karena mungkin ikut-ikutan, jadi beberapa anak waktu itu, yuk kita masuk sekolah perawat. Akhirnya masuklah saya di sekolah perawat waktu itu setelah lulus SMA ya. Sampai di semester 4
di semester 4, sudah 2 tahun kurang lebih saya di Jogja waktu itu, ternyata Tuhan punya rencana lain. Yang mengharuskan saya berhenti dari sekolah itu, dari sekolah perawat, dan menjadi ibu rumah tangga. Otomatis sekolahnya tidak dilanjut ya, sekolahnya tidak dilanjut. Dan memang pada waktu itu saya berpikir, wah hancurlah semua harapan saya, hancurlah semua impian saya. Padahal profesi itu betapa saya sangat menginginkannya, seperti itu. Terlebih saya melihat teman-teman saya yang seperjuangan dengan saya, seangkatan dengan saya, itu mereka bisa melanjutkan dan bisa sampai selesai. Di titik itu saya sempat merasakan kecewa pada diri saya sendiri tentunya. Kenapa saya harus tidak melanjutkan. Setelah itu semuanya berjalan seperti sedia kala, dan tentunya karena sudah tidak kuliah, otomatis saya menjadi ibu rumah tangga ya, dan mengurus 1 anak pada waktu itu. Nah, ternyata Tuhan punya rencana lain. Ketika saya menyekolahkan anak saya, saat itu anak saya sekolah, kemudian saya seperti orang tua yang lain ya, ketika anaknya sekolah saya menunggu. Kemudian beberapa bulan kemudian, mungkin karena kepala sekolah di situ waktu itu sering melihat saya menunggu anak saya di situ ya. Kemudian dipanggillah saya ke kantor waktu itu. Apa nggak ada keinginan untuk bekerja? Kemudian saya langsung menjawab, saya hanya lulusan SMA dan saya tidak punya keahlian di bidang apapun. Terutama apalagi masuk di dunia sekolah, saya seperti itu waktu itu. Kemudian dia ternyata menawari saya untuk menjadi bagian administrasi waktu itu. Karena pada saat yang membuat dia tertarik adalah pada saat saya mengisi formulir anak saya waktu itu masuk ke sekolah TK, dia tertarik dengan tulisan saya. Menurut dia tulisan saya rapi. Hanya dengan hal sesederhana itu ya, dia tertarik dengan tulisan saya. Setelah itu dia merekrut saya menjadi tenaga administrasi waktu itu. Nah, setelah itu saya bekerja menjadi tenaga administrasi, dan tentunya saya sudah mengalami kegagalan ya di pengalaman sebelumnya, dan saya nggak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, salah satu guru yang ada di kelas itu resign. Jadi guru di kelas itu butuh pendamping istilahnya ya. Jadi menemani guru kelas untuk mengajar di kelas itu. Kemudian sambil saya bekerja sebagai administrasi, saya diseling untuk sebagai pendamping. Nah, ketika saya menjadi pendamping, itu saya tidak menyia-nyiakan kesempatan. Saya banyak mencuri ilmu dari guru kelas saat itu yang mengajar di kelas itu ya. Pastinya kalau menjadi guru kelas itu sudah harus memenuhi kualifikasi ya, paling tidak S1 seperti itu, satu pendidikan seperti itu. Tapi saat itu saya bertekad untuk tidak menjadi orang yang minder. Saya bertekad untuk menjadi orang yang haus akan ilmu, haus akan segala sesuatu yang bisa membuat diri saya maju. Karena pikir saya sudah pernah kehilangan mimpi saya, kenapa tidak untuk saya bisa membangunnya kembali. Seperti itu. Akhirnya seiring berjalannya waktu, saya pelatihan dan lain-lain, kemudian saya direkrut menjadi guru kelas, dan sekarang puji Tuhan saya dipercaya untuk memimpin sekolah tersebut. Seperti itu. Tentunya pengalaman ini begitu berarti ya buat saya ya, karena saya merasa ketika kita sudah kehilangan satu mimpi, bukan tidak mungkin
Tuhan akan mengangkat kita, akan memberikan kita mimpi yang lain. Mimpi yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya, mimpi yang mungkin tidak pernah ada, sebenarnya pernah ya ada dalam benak ya dulu ya. Saya juga begitu kagum gitu atas cara kerja Tuhan menuntun saya sampai ke titik saat ini seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang pernah kecewa atau pernah merasa mimpinya gagal itu janganlah pernah berputus asa karena kita selalu punya harapan bersama dengan Tuhan. Nah, seperti itu. Wah, rasanya dari tadi ini saya nyerotos terus ya. Sekarang giliran ya. Saya mungkin ingin tahu juga bagaimana dengan pemuda remaja yang ada di sini semuanya pada malam ini mungkin bisa sharing tentang mimpi apa yang mungkin pernah dipunyai atau yang pernah terbesit keinginan seperti itu. Yuk, bisa bergantian. Siapa yang punya mimpi? Semuanya punya mimpi dong pasti. Teman-teman. Harus punya mimpi. Ada yang mau cerita nih tentang mimpinya? Maaf. Kemarin saya sempat dikirimi rundown-nya ya sama Tante Lia. Apakah benar sekarang ini saya maksudnya berdiskusi atau belum masuk ke sesi tanya jawab atau seperti apa ya? Ini mau sharing atau buka tanya jawab dulu Mbak? Dari Mbak Alinnya sendiri. Kalau saya ingin dari kalian-kalian mungkin sharing ya. Cerita mungkin ya, pengalaman. Iya, boleh pengalamannya. Gimana. Atau hanya sekedar mengungkapkan mimpiku ini loh. Nah, mungkin hanya sekedar itu saja. Tidak apa-apa. Silakan. Ya, teman-teman, mungkin ada yang mau sharing pengalamannya tentang gimana Tuhan, bersama Tuhan dalam mencapai cita-cita, atau mungkin ada yang sekedar mau kasih tahu nih, aku pingin ini, impianku gini. Nanti kita dari teman-teman juga kita doain bersama, kita aminin bareng-bareng gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau cerita, sharing-sharing. Nggak ada nih. Halo teman-teman. Kayaknya malu-malu semua ya. Apa? Sebanyak ini? Kalau nggak ada, aku mau sharing deh Mbak. Boleh cerita-cerita dikit lah ya. Boleh. Jadi menurutku benar sih kata Mbak yang di awal-awal, kalau kita tuh harus punya impian atau punya mimpi. Dan kalau kita nggak punya mimpi tuh rasanya kayak orang mau ke Surabaya tapi nggak pakai maps gitu kan, nggak tahu jalan, jadi ugal-ugalan, jadi nggak tahu jalan, nggak tahu harus ngambil mana gitu. Ya itu sih yang aku rasain ya. Contoh sederhananya tuh kayak dari pengalamanku tuh dari pengalaman kuliah. Jadi contoh mimpi sederhanaku tuh kayak gini. Jadi di awal aku kuliah tuh salah satu aku punya target gitu ya. Aku target harus punya IPK nanti aku lulus punya IPK 3,5 ke atas gitu ya. Biasalah, masih mahasiswa baru kan targetnya tinggi-tinggi gitu. Oke lah. Terus berarti kan harus untuk mencapai 3,5 di saat aku lulus, berarti kan setiap semesternya minimal lah ya ada harus 3,5 juga tiap IPS-nya atau IP semester tiap semesternya itu.
Terus oke lah, aku semester pertama kuliah jalanin kuliah tuh dengan motivasi itu, dan puji Tuhan di semester 1 targetnya tercapai dengan dapat IPS-nya itu semester 1 itu 3,5. Terus di semester 2 masih dengan motivasi yang sama, aku harus lulus dengan 3,5 minimal. Tapi ternyata kenyataannya di semester 2 itu aku nggak bisa dapat 3,5. Akhirnya di situ aku udah maksudnya untuk belajarnya, untuk mencapai targetnya itu sama dengan yang aku lakuin di semester 1, cuman karena beberapa faktor jadinya nggak bisa tercapai 3,5 ya. Terus setelah semester 2 itu kok jatuhnya tuh jauh banget. Jadinya setelah tahu IP semester 2 itu kayak gitu, kayak apa aku kurang usaha ya, apa aku kurang gimana, apa aku kurang belajar, apa aku kurang, pokoknya menyalahkan diri sendiri itu. Jadi menjalani semester 3 tuh kayak yang ya udahlah, yang penting kuliah, yang penting aku masuk, yang penting absen, yang penting aku nggak dicutiin kan, nggak diskors, nggak dapat surat peringatan kan. Kalau di kampus tuh ada surat peringatan minimal izin nggak masuk berapa itu udah dapat surat peringatan. Jadi aku semester 3, semester 4 itu kuliah tuh ya lah masuk gitu kan, masuk duduk dengerin, kalau nggak nyatet ya udah tinggal difoto, nanti ujian ya udah kerjain sebisanya gitu. Ya jadi ugal-ugalan gitulah kuliahnya. Terus akhirnya aku mikir lagi, kalau aku gini terus seterusnya bakal gini, impian-impianku yang lain tuh nggak bakal tercapai gitu kan. Kok aku kuliah ugal-ugalan gini. Akhirnya aku ngeset lagi impianku lagi, untuk menata impian lagi, menata masa depan lah ya. Aku harus apa yang harus dicapai. Oke, semester awal semester 5, oke aku kalau bisa dapat 3,5, puji Tuhan. Kalau nggak dapat nggak apa-apa, tidak memaksakan diri kayak di semester 1 semester 2 kemarin. Terus aku mau kuliah yang benar, cari ilmu sampai aku kuliah itu cari ilmu, aku harus bisa kuliah itu jangan kayak kemarin yang ugal-ugalan. Aku harus ngerti apa yang diberikan oleh kampus. Jadi aku lulus itu, biar aku lulus nanti itu jadi mahasiswa yang berkualitas lah ya gitu. Ya, jadi itu sih sedikit sharingku tentang pentingnya punya mimpi gitu. Jadi biar kita tuh hidupnya itu nggak ugal-ugalan gitu, biar stay on track gitu. Tujuan kita apa gitu. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau sharing juga. Mungkin dari aku mau nambahin. Ya, silakan. Halo. Halo. Sir, kok masuk nggak? Masuk. Aku kan pakai masker. Oke. Ya tadi kan cerita seputar kuliah. Kalau dari aku mungkin cerita seputar sebelum kuliah. Iya. Jadi waktu pada zaman itu, pada tahun pandemi itu, awal-awal pandemi itu kan angkatanku istilahnya merupakan tahun kelulusan dari angkatanku. Nah, pada saat itu juga gimana ceritanya? Dari pembukaan buat univ-univ atau sekolah tinggi itu menggunakan nilai menggunakan nilai raport untuk apa istilahnya, untuk masuk lah, untuk diterima di perusahaan yang terkait. Sementara nilaiku untuk sedangkan impianku sebelumnya kan masuk ke dalam fakultas teknik. Sedangkan ada guru waktu SMA itu nggak tahu aku ada salah apa atau gimana, itu intinya dikasih nilai yang rendah, padahal teman yang
bisa dibilang lebih dari nggak lebih dari aku, itu dapat nilai jauh lebih tinggi daripada aku. Nah, dari situ akhirnya aku banyak nggak diterima di universitas maupun politeknik yang aku daftar. Nah, akhirnya puji Tuhan untuk ada satu jalur kan SBM. Nah, itu kalau SBM pure dari usaha kita sendiri, hasil sendiri, bukan dari hasil nilai raport. Akhirnya aku puji Tuhan diterima di situ. Nah, untuk apa ya? Juga bersyukur aku kuliah di Surabaya. Sebelumnya aku khawatir kalau misalnya di Surabaya tuh nggak sama di Keraksan. Di mana kalau di kota itu kan banyak yang bilang kalau orangnya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya ada satu lebih tua dari aku, tanggap temen, itu DM lewat IG, sebelumnya nggak kenal. Ternyata dari situ aku diajak buat semacam, kalau ada yang tahu, kalau di Surabaya itu namanya Connect Group. Nah, di dalam Connect Group itu merupakan kelompok yang saling mensupport satu sama lain. Di mana ketika kita ada masalah, ada trouble, ada apa ya, misalnya kendala, misalnya kita mau nyari kos. Seperti aku ini masih nggak nemu kos. Akhirnya dibantuin cari itu deket sana, bagus, murah, deket kampus juga gitu. Nah, akhirnya aku dari situ nggak insecure, jadi secure lagi buat nanti aku tinggal di Surabaya nantinya. Karena semacam aku udah punya kelompok support system di Surabaya. Jadi misalnya kalau aku ada masalah bisa semacam jadi keluarga kedua yang apa ya, yang semacam ngasih saran, terus ngasih dan lain-lain. Ngasih ya intinya ngasih saran atau ngasih pilihan yang terbaik untuk aku nanti. Udah segitu aja. Makasih Andy buat sharingnya. Nah, teman-teman, untuk sesi yang pertama ini kita cukupkan dulu ya sharingnya dari teman-teman. Langsung saya kembalikan ke Mbak Alin. Iya, terima kasih untuk sharing-sharing yang hebat ya pada malam ini ya. Saya melihat ada semangat yang kuat di forum ini untuk bisa kita bermimpi, untuk jangan pernah kita takut bermimpi, dan terlebih kita bisa mewujudkan mimpi kita. Mungkin terakhir saya ingin ngasih quotes ya. Saya pernah ada baca quotes tuh seperti ini. Tidak ada orang besar yang memiliki mimpi yang kecil. Bermimpilah yang besar, mulailah dari yang kecil, dan mulailah dari sekarang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Mbak Alin. Tuhan berkati juga. Terima kasih untuk sharingnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, teman-teman, sambil kita nunggu masuk ke sesi 2, sekarang kita main dulu yuk. Mainnya gampang kok. Kita teman-teman pernah tahu Quizizz nggak? Biasanya anak-anak sekolah ini tahu nih Quizizz. Aku baru tahu. Ada yang baru tahu? Mas Ayum baru tahu? Nggak tahu. Baru tahu. Balia baru tahu juga. Aku nggak tahu. Oke, jadi ntar lagi aku jelasin singkat ya. Jadi ntar lagi kita main, tapi kita main online karena kita acaranya juga online ya. Ntar lagi aku kirimin linknya. Itu nanti kalian tinggal buka aja, nanti tinggal join gitu. Sebentar ya, aku salin ininya dulu ya. Salin linknya dulu.
Aku share di grup. Mbak Alin juga boleh ikut, ayo Mbak, ikut Mbak. Mbak Alin Aku kayaknya nggak masuk grupnya kan, Meris? Iya, ya Di aku chat. kirim Oh, ini ya, aku kirim PC atau aku oke. ini ya di Kirim di chat chat kali aja. ya. heeh. Oke, Di chat. bisa dilihat di chat ya. Ini aku share screen-nya dari sekarang atau hasilnya nanti nih? Yang pakai 2 device bisa ya, satunya yang sekarang pakai laptop bisa nih buka linknya pakai HP gitu. Ini yang udah join ada Mas Wiwip sama Mbak Lia, baru 2 orang. Mbak Dea, ini Dea Mbak Dea atau Dea kecil, Dea gede apa Dea kecil? Dana, Mas Ayung, Lina, Mbak Ria. Mbak Alin udah join, bisa. Bagas, 10 orang. Dea, Claudia. Hendy, Aci. Siapa lagi? 13 orang, Anin. Udah nih, 13 orang aja nih yang ikut. Oh, ada lagi Ayo, Elsa. join semua. Di sini, di Zoom-nya partisipannya ada 22. Dikurangi aku berarti 21. 15 orang nih. Ada yang ini nggak? Ada yang kesulitan buat join nggak? Join gamenya nggak? Udah 16 nih. Kesulitan sebentar. Oke, ditungguin. Kita nungguin Mas Yoga sampai join. Tinggal diklik aja Mas, ininya apa? Linknya itu, terus bikin nickname-nya diganti, langsung klik join. Nggak masuk. Ah, benar. Kok nggak bisa masuk ya? Nah, klik aja. Atau lewat HP aja Mas, nggak apa-apa. Pakai HP ini sudah. Oh Oke. ya, sudah. Udah ini ya. Masih 16. Udah join belum, Mas? Oke, 17. Ini saya baru Kita start. mulai ya? Atau ada yang masih mau ditungguin lagi? Ya, sudah. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan ini isinya pertanyaan. Pertanyaannya cuma sedikit kok, cuma 10. Tapi setiap pertanyaannya itu ada nilainya dan ada nilai berdasarkan waktu menjawabnya juga. Jadi nanti ada kayak billboard-nya gitu, siapa yang nomor 1. Oke, kita mulai ya. Ayo dijawab. Baru 8 orang yang jawab. Iya. Nggak salah aku. Waktunya tinggal dikit. Tinggal 5 orang lagi. Ada. Wah, Jadi tiap pertanyaan ada waktunya ya. Yuk, pertanyaan kedua. Mohon diingat-ingat ya teman-teman, tiap pertanyaan ada waktunya. Iya.
Karung. Engkau deredek. Ayo, pertanyaan ketiga. Kata yang terbentuk dari ini Bu. Oh, alah. Ada Bayu. Pertanyaan keempat. Seperti anak-anak pernah anak-anak tidak astagfirullah. Kayaknya salah yang ini. Pertanyaan kelima. Salah, aduh. Ayo Mbak Dea, semangat. Semangat mengejar nomor 1. Kayaknya aku bener yang gambar doang. Sama Ria, sama. Ini paling nggak boleh spoiler, paling tinggi siapa? Yuk, ke-6. Ampunlah. Sudah ayat-ayatnya. Aku salah semua. Apa nih? Ayo apa yuk? Ini agak susah ini gambarnya. 3, 2, 1. Salah. Gampang yang itu. Inet lupa di mute kayaknya Inet. Tulisannya yang mana tapi? Buka dulu Alkitabnya. Ayo siapa yuk? 5, 4, 3, 2, 1. Yang ke-8. Angry Bird. Bukannya apa sih? Aku nggak bisa jawab. Garuda. Bukan. Garuda Airlines. Pada ses. Bukan Lion Air. Lion Air. Nomor 10. Juara 10. Hehe. Great. Kok ayat semua? Another great. Enggak ayat semua kok. Kan tadi Buka ada contekan. gambarnya. Buka contekan coba. Pak 10, 9, 4, 3, 2, 1. Gagal. Iya. Pertanyaan terakhir. Berarti. Ayo apa ini? Ini paling seru ini. Pasti lagi mikir nih. Apa ya? Gunting.
Saya lapar. 3, 2, 1. Gambarnya. Salah. Oke, udah selesai. Yes. The end. Saya kalah. Yang pertama Mbak Dea, yang kedua Mbak Ria, yang ketiga Juminten ini siapa ya? Bentar, aku share leaderboardnya ya. Boleh. Apa mau review ini nggak? Mau review jawaban nggak? Di billboardnya dulu. Bentar, aku share screen dulu ya. Oke, udah masuk belum? OTW. Kok macet nih? Ini yang dimuncul layar kalian apa nih? Loading. Loading, iya. Ini Started screen sharing. bentar. Kok di ini kok macet ya, Mas? Habis Copy share message. screen ini apa? Langsung nge-freeze gitu anunya. Ini kok nge-freeze. Oke. Udah jalan. Bentar. Nah. Sopo. Udah Dea, wow. udah ya? Udah Ya ini. udah. Oke, jadi Wah, yang Dea pertama juara 1. Mbak Dea, skornya 6950. Ini yang salah nomor 1 sama nomor 5. Ini bisa 1. dilihat ya sendiri-sendiri. Oke. Kita review pertanyaannya ya, kita sambil nunggu Pak Agung join, kita review. Nah, jadi hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terdapat di dalam Alkitab Matius 19 ayat 19. Oke. Terus pertanyaan kedua, kata apakah yang terbentuk dari gambar tersebut? Yakobus. Jadi ini KA-nya dihapus, koran ya Yakobus gitu ya. Jadi ya teman-teman. Yang ketiga itu ini gambarnya. Ini jawabannya bintang timur. Bintang. Siapa sih nganu bintang tanda? Ini paling cepet sih ya jawabnya. Tapi timurnya ini gambarnya mata angin loh timurnya. Coba dibunderin timurnya gitu. Nah, iya, Oke. kompas Jadi seperti ya. anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda dari Mazmur 127 ayat 4. Oke. Selanjutnya kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu di Yohanes 14 ayat 6. Terus ini, siapa yang benar? Ini jawabannya itu Zakheus pemungut cukai. Oke, yang benar nih. Jadi yang bingung ini tuh yang dia itu kan orang pendek. Orang pendek siapa di dalam Alkitab? Zakheus. Terus ini kan gambar lagi mungut nih. Lagi mungut sampah kan. Terus ini tuh cuka apel gitu, cuka. Jadi Zakheus pemungut cuka gitu. Gitu teman-teman. Terus selanjutnya ini gampang sih ini. Tapi ini ada yang bisa jelasin nggak kenapa ini pila? Pila. Oh, milah sampah. Oh ya, milah sampah ini. Pohon, Pontius, pila, terus 100. Terus ini Angry Bird, burung merpati. Jawabannya burung merpati. Tuh. Terus ini ayatnya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, terdapat dalam Alkitab Amsal 23 ayat 18. Terus pertanyaan terakhir. Ini tuh jawabannya ikat pinggang kebenaran.
Yang bener siapa, yuk? Angkat tangan. Jadi dari mana? Ini E dalam bahasa Inggris kan I, terus ini gunting kan, kalau gunting kan cut, ikat, terus itu pink, gambar pink, ikat pink, terus ini tuh gang, ikat pinggang, terus centang hijau kebenaran. Jadi gitu, teman-teman. Selamat untuk Mbak Dea yang juara 1. Dapat apa itu? Juara 2-nya Mbak Dapat Ria apa nih? dan juara ketiga tadi Dapat apa Naik itu? podium, Kak. karena Naik podium. iya silakan layarnya boleh nih. Tak pin nih. Dinaikin. Apa perlu tak pin? Enggak, layarnya dinaikin. Oke, gimana? Oke, ini aku stop share dulu ya. Nah, kita sesi gamenya udah selesai. Selamat untuk para pemenang. Hadiahnya yaitu ucapan selamat. Dan kalau misalnya Hadiahnya nanti dari aku aja. Oke. Buat juara 2 dan 3. Siap, ditunggu ya. Jadi untuk pemenang juara 2 sama 3 ditunggu hadiahnya dari juara 1. Terima kasih. Teman-teman gimana? Seru nggak main kuisis tadi tuh seru nggak? Bagus. Kurang menantang. Lagi. Oke, kita main lagi yuk. Tapi nggak sekarang. Main yang di Squid Game biar menantang. Aduh. Bunuh-bunuhan dong. Atau Mbak Ria mau bikin soalnya nih yang lebih sulit. Langsung googling aja, Mary. Atau mau soal lain? Soal request, soal matematika ta, soal IPA ta. Boleh soal pengetahuan, Mary. Ini kita sambil nungguin ini ya, pemateri kedua kita. Nah, mau apa nih request? Pengetahuan Umum. Cek, bentar. Enggak. Umum. Pengetahuan umum. Apa sayang? Pengetahuan umum SD. Pengetahuan umum TK. Kuis matematika umum. Ini Ya tahunya yang keluar trigonometri. ini sebentar. Adikmu ini yo. Ini Bisa-bisanya di share screen di WA Muris. iya dah. Loh, aku tadi buka WA. Aduh, udah apa-apa. Ada aku lagi. Tak pikir itu share ini share web doang gitu. Jadi tak pikir kuisisnya aja yang aku buka sebentar ya. Ini aku. Halo, Pak Agung udah join? Selamat malam Pak Agung. Ya, Agung sudah datang ya. Oke. Selamat malam Pak Agung. Mbak Alin, terima kasih banyak untuk Mana? Apanya itu? Apanya? Shalom, selamat malam. Selamat malam. Oke, selamat bergabung dengan teman-teman pemuda, remaja pemuda GKJ Keraksat. Ini Pak Agung mau dipanggil Pak atau seperti Mbak Alin tadi mau dipanggil Mbak gitu, mau dipanggil Mas gitu, atau Kakak juga. panggil Om aja. Panggil Om.
Panggil apa aja terserah dah. Maunya dipanggil apa? Apa? Jangan. Saya panggil Pak aja. Oke. Jadi teman-teman, kita sebentar lagi akan masuk ke sharing yang kedua bersama Bapak Agung ya. Saya panggil Pak aja ya. Bersama Pak Agung. Nah, untuk tema atau bahasan materi yang akan di-sharingkan, kita langsung aja dengerin dari Pak Agung. Saya persilahkan waktu dan layarnya. Monggo Pak Agung. Temanya yang gimana ini? Temanya tentang kemarin apa Mbak? Kewirausahaan ya. Ya sebetulnya ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Lia dan pemuda-pemudi gereja. Apa ini? Mati. Terima kasih saya dipercaya untuk jadi ya sharing bersama dalam Zoom GHJW ini. Halo? Nggak kelihatan? Mati. Kedengaran kok Pak. Kelihatan, kedengaran. Saya nggak bisa lihat. Kedengaran. Kedengaran. Cuma teman-teman lagi Aman. dimatiin mic-nya biar nggak saling tabrakan suaranya gitu. Ya sebetulnya gimana ya? Sebetulnya saya kan ya biasa aja, wira swasta biasa, yang nggak gede-gede banget. Terus sama Mbak Lia diajak, ya saya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ya resepnya bagi saya ya sederhana aja. Pertama itu ya mimpi aja, kita punya mimpi. Kalau kalian pemuda-pemudi masih muda-muda itu ya harus punya mimpi-mimpi. Bahkan mimpi itu sebetulnya sederhana aja. Kita melihat orang lain yang sukses atau apa gitu ya, atau wah kok pakai gini, pakai gitu, naik ini, naik itu aja udah bagian dari mimpi. Kalau kita bisa bermimpi seperti itu, kita tinggal mewujudkan aja. Mewujudkannya ya apalagi kalau enggak nekat, modal nekat pertama-tama ya nekat kerja keras dan ulet, ya kan, kerja keras. Setelah itu yang keempat sabar, yang kelima itu ya kita semuanya serahkan pada Tuhan. Jadi untuk kayak mimpi itu sudah saya katakan tadi, kita harus punya mimpi. Bentar sayang, anak ganteng ini sebentar. Iya ini, ayah itu tuh, sama tante itu, sama mbak itu. Belum, habis ini ada sama Pim juga. Nah kita kalau sudah punya mimpi, ini waktunya panjang nggak? Kasih waktu berapa menit? Pendek? Untuk waktunya kami sediakan 30 menit Pak. Boleh cerita apa aja gitu. Panjang kok waktunya. Nanti ada sesi tanya jawab juga sama teman-teman. Pertama-tama udah mimpi ya, habis itu kita nekat. Kita punya mimpi aja, kalau kita bukan orang-orang nekat, kita nggak bisa bakalan berhasil. Nekat itu mimpi nekat. Kita punya modal, kalau kita banyak perhitungan, kita takut, kita apa aja, kita nggak bisa punya wujudkan mimpi. Kita nekat tapi penuh perhitungan. Kita meyakini dengan apa yang akan kita kerjakan itu menguntungkan. Nah, setelah kita nekat, baru kita kerja keras. Kerja kerasnya itu kalau kita wirausaha ya, bukan seorang pegawai. Mungkin bagi pegawai juga bisa, dia di luar pekerjaannya, setelah itu dia melakukan pekerjaan yang lainnya sampingan mungkin. Kerja keras bagi saya, kalau pengalaman hidup saya pribadi, kerja keras saya itu mungkin yang lain masih sudah tidur, saya masih bekerja. Yang lain kerja 8 jam, saya selama 18 tahun itu kerja saya 17 jam sehari. Yang lain tidur, saya bekerja. Itu
Itu salah satu mungkin dikatakan ya gimana ya, sedikit sombong dikit ya mungkin keberhasilan saya. Itu. Yang kedua, habis kerja keras, kita harus pantang menyerah. Kalau pantang menyerah itu maksudnya kalau kerja keras kayak apapun biarkan banyak sekali hambatan-hambatan, tantangan. Kadang kita jatuh, kita harus bangun lagi. Jangan jatuh kita down, jatuh kita putus asa, wah nggak bisa. Itu akan mengubah mimpi kita. Kita harus kerja keras, pantang menyerah. Dan yang berapa ini? Keempat ya. Kita harus sabar. Sabar itu maksudnya kalau kita jatuh bangun, kita harus sabar, enggak ada, biar kita bisa berpikir jernih apa yang menyebabkan kita jatuh, apa yang hambatan-hambatan kita. Kalau kita enggak sabar, kita enggak akan, pikiran kita enggak akan terbuka dengan baik. Nah, itu salah satu pokok penting, itu kita harus sabar. Dan setelah kita bisa mewujudkan mimpi kita dalam wirausaha, kita harus tetap rendah hati, jangan sampai sombong. Karena bagi saya pribadi, sombong itu merupakan apa ya? Ya memang Tuhan mengutuk orang-orang yang sombong. Karena semuanya itu ya Tuhan yang mengizinkan bahwa kita akan berhasil, kita bisa menunjukkan mimpi kita. Terus yang keberapa? Yang kelima ya. Kelima kita kembalikan pada Tuhan. Keberhasilan, kegagalan kita semuanya kita serahkan pada Tuhan. Dan dengan keberhasilan kita tidak menjadi sombong. Karena apa? Di Alkitab kan sudah tertulis juga, kerja kerasmu tidak akan menambah kekayaanmu, tidak menjadikan kamu kaya, tetapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya. Kita harus ingat itu agar kita enggak menjadi sombong. Kalau kita gagal, ya mungkin ya hidup kita seperti itu, kita harus tetap bersyukur. Ya mungkin Tuhan memberi yang terbaik buat kita seperti itu. Mungkin kita punya kerja lain, kerja apa, ya itulah hidup kita syukuri. Hanya itu sebetulnya, sederhana aja. 5 poin itu tadi. Udah cukup segitu. Terima kasih Pak Agung untuk sharingnya. Iya. Mungkin ini Pak, saya penasaran, bisa sedikit sharing ya pengalaman selama berwirausaha dari membangun usaha sampai bisa sukses sekarang ini, gimana Pak? Mungkin susahnya gimana? Atau senangnya itu pengalamannya apa aja gitu? Ini ya, bagi saya sekarang ini ya, saya di tempat pekerjaan saya itu ya sudah hampir 10 tahun ini. Saya kan kerja aluminium itu udah hampir 29 tahun. Ya lebih kurang 8 tahun, 8 sampai 10 tahun ini semua pekerjaan saya banyak yang saya tinggal. Kita sudah ngasih kepercayaan pada karyawan. Saya serahkan semua, ya ada 1-2 kadang dulu pernah ngalami mungkin ya namanya kejahatan ya, kalau ada kesempatan. Terus saya terlalu banyak kesempatan, tapi dengan cara kekeluargaan baik-baik, akhirnya anak-anak yang pernah melakukan hal yang tidak baik bisa kembali baik. Jadi semuanya saling kepercayaan aja. Jadi pekerjaan itu semua bagi saya memang kita harus yakin dan percaya semua itu karena berkat Tuhan. Berkat Tuhan semua. Kita nggak bisa mengandalkan diri bahwa inilah kerja keras kita. Itu gimana?
Iya, Pak. Ini Ini berapa? Ya. saya mau tanya, ini untuk mungkin untuk teman semua apa dari Pak Agung untuk gimana ya? Kata-kata motivasi lah untuk teman-teman yang mau mulai berwirausaha atau mungkin yang masih niat, masih berpikiran mau berwirausaha itu gimana, Pak? Nah, wirausaha kalau adik-adik yang mau berwirausaha itu bagi saya pribadi memang lebih baik seperti itu, lebih baik zaman sekarang itu lebih baik wirausaha. Kalau kita mengandalkan untuk masuk menjadi seorang pegawai, apalagi pegawai negeri, saya kira berat. Kalau kita berhasil menjadikan kita secara ekonomi kita mungkin bisa lebih, yaitu tadi yang saya paparkan tadi, apa namanya, kita punya mimpi, kita nekat, kerja keras, ulet, sabar, berserah pada Tuhan, pasti akan berhasil. Itu aja. Semangat, harus pasti akan berhasil. Dan kita kalau sudah mulai ada berhasil, kalau kita merintis, jangan sampai kita itu merasa apa namanya, gimana ya, kayak saya umpama ya, dulu saya itu hampir 10 tahun lebih, itu saya itu kalau usaha, itu saya tukangi sendiri, saya salesi sendiri, saya sopiri sendiri, tidur di pinggir jalan itu, kalau malam mobil mogok itu udah biasa, udah makanan saya seharian. Jadi semuanya itu memang kita harus nggak malu, nggak punya malu karena kita bekerja, nggak malu, nggak rendah diri, nggak merasa, pokoknya ya itulah, kita harus semangat tanpa memikirkan apapun asal kita bekerja dengan baik, halal, dan tidak merugikan orang lain, kita nggak usah malu, pasti akan berhasil. Iya, Pak. Jadi kalau kita mau itu harus ini dulu, apa intinya jangan malu dulu ya. Soalnya menurut saya pengalaman saya pribadi dan juga lihat beberapa teman-teman saya untuk memulai mau mulai aja ya, mau masih berniat gitu untuk mau mulai usaha itu kadang mikirnya tuh nanti dilihat orang aku jualan sih gitu, nanti bisa nggak ya laku, nanti gimana nih jualannya, harus gimana gitu. Jadi sebelum mulai itu udah banyak pikiran-pikiran yang negatif duluan gitu. Itu sih kendalanya. Jadi kita harus positif thinking dulu ya, harus nekat, kata Pak Agung, harus nekat. Kalau nggak ada nekat itu nggak ada yang berhasil. Semua orang-orang berhasil itu dari nekat. Modal nekat, modal rai gede. Modal rai gede. Jadi ya harus berani ya, harus maju terus, pantang mundur, terabas gitu ya. Gitu. Nah, ini dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan ke Pak Agung nih. Bisa tanya pengalaman pribadinya, gimana Pak Agung merintis usaha, atau gimana Pak Agung dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak terduga mungkin itu. Ini dari teman-teman yang penasaran. Oh ya Pak, ini dari ini ada yang ngechat saya, titip pertanyaan. Dulu kepikiran usaha aluminium itu gimana Pak ceritanya? Ini bagus, pertanyaan bagus banget. Saya tahun 90 keluar sekolah ya, SMA tahun 90 keluar, lulus, itu saya langsung bekerja, kerja di pabrik di Semarang, Tensindo. Kerja di pabrik, pabriknya terbakar, akhirnya saya pengangguran, terus kerja sales. Kerja sales itu di Semarang, Melalang Buana di Jawa Tengah selama setahun. Habis itu terus kerja di Bali, jadi gelandangan di Bali tahun
92. Jadi gelandangan di sana, ya kita gitu kerja ngantar tamu, nyari sepatu, jual minuman, kerja bangunan, semua sudah saya lakukan. Ya itu kita nggak tahu masa depan kita nantinya kayak apa, semuanya nggak tahu. Jadi kita jalani semua. Harus kita jalani ke depan kita kayak apa, tapi itu tadi kita punya mimpi. Waktu di Bali saya lihat orang-orang Jakarta pakai sepatu Reebok, Adidas, Nike, celana Levi's, itu mimpi saya langsung masuk. Ternyata mimpi saya dikabulkan Tuhan. Nah, kita harus punya mimpi. Pertama kali alumnium dulu, saya nggak tahu waktu di Bali, ya di gelandangan di Bali, orang tua saya yang begitu luar biasanya, itu memanggil saya, katanya suruh pulang. Ngapain? Nggak tahu saya. Tahu-taunya di rumah diajak kerja alumnium. Yaitu awal mula tahun 93 itu saya mulai. Punyanya keluarga. Habis itu kita jalani terus, semangat terus, pantang mundur, kerja 17 jam sehari. Ya akhirnya membuahkan hasil seperti ini. Udah? Dari tahun 93 ya, Pak? Iya, tahun 93. Wah, udah hampir 30 tahun berarti. Oke. Nah, ini dari teman-teman. Oh ya, tadi sempat cerita nih, Pak, di Bali sampai menggelandang juga di Bali nih. Benar ya, Pak? Gimana? Sampai menggelandang juga tadi bilangin di Bali. Oh iya. Itu Pertama ceritanya kali gimana? masuk Bali itu saya kerja bangunan di Nusa Dua. 2 minggu nggak dibayar sama mandornya orang Banyuwangi. Habis itu jual minuman, jalan kaki, jual minuman, dorong rombong minuman itu dari Bandara Ngurah Rai sampai Legian. Saya tiap hari selama 7 bulan. Berangkat pagi jam 6, pulang jam 7 malam. Itu pekerjaan saya dulu. Ya puji Tuhan, semuanya itu pengalaman hidup. Jadi kita memang sudah mengalami seperti itu, jadi nggak menjadikan kita sombong. Kita harus tetap rendah hati. Jangan sampai yang nantinya berhasil, biarpun bekerja, wira swasta kerja apa aja, jangan sampai menjadikan kita sombong. Tetap rendah hati. Ya. Siap, Pak. Sebagai anak Tuhan, kita tetap harus rendah hati, menolong sesama, gitu. Dan berbagi kasih juga ya, Pak. Iya, jadi berbagi berkat juga untuk sesama. Tuh. Nah, ini teman-teman ada yang mau ini nggak tanya-tanya lagi ke Pak Agung, nggak pengen tahu cerita lebih lengkapnya? Boleh nih langsung open mic tanya. Ya, monggo, silakan. Ke Pak Agung. Ya, mungkin saya mau bertanya ya. Oke, Bu. Mungkin bisa ke Mbak Alin juga, bisa ke Pak Agung nih. Mbak Alin kan juga ini juga apa namanya nyambi sambil wirausaha juga ya Mbak Alin ya. Iya, ini sama-sama dua tokoh motivator kita pada malam hari ini. Yang saya tanyakan itu, saya jujur saya memang bukan jiwa tidak mempunyai jiwa wirausaha yang baik, tapi tidak menutup kemungkinan kalau Tuhan menghendaki bisa. Tapi ya kita sama-sama belajar. Kalau dari Mbak Alin sama Pak Agung itu tipsnya bagaimana nih, Pak? Awal untuk memulai usaha, apa yang harus kita lakukan? Kita apa ya? Faktor-faktor pendukung apa supaya usaha kita nanti bisa berjalan, misalkan dari segi modal kah, atau dari bagaimana cara melihat pasar, atau gimana? Kalau menurut Mbak Alin sama Pak Agung, bisa dimulai dari Mbak Alin atau Pak Agung? Mbak Alin dulu. Monggo silakan, Mbak. Mungkin langsung ke Pak Agung aja ya, karena ini
Saya juga sebagai perintis baru juga, jadi perlu banyak belajar juga dari Pak Agung. Sekalian saya merangkap mewakili deh untuk pertanyaan Mbak Lia untuk ditanyakan ke Pak Agung. Terima kasih. Oke, mungkin Pak Agung. Ya. Gimana Bu? Ya, dalam ini kan saya juga belum punya jiwa usaha yang baik. Pak. Minta tipsnya mungkin untuk memulai usaha yang baik. Ya, harus apa yang harus kita pertimbangkan gitu Pak? Misalkan modalkah atau membaca pasar gimana caranya atau gimana menurut Pak Agung? Ya betul. Nah, itu saya dulu ya itu tadi modal nekat. Nekat itu kita waktu itu nekat, kita nggak punya pasar apa-apa, kita dengan modal dulu tahun 93 itu modal 8 juta, yang 5 juta buat beli jet 1000, yang 3 juta buat beli modal, bahan aluminium, kita nekat itu uang bank, itu aja uang bank. Nekat masuk mebel-mebel sampai tahun 97-98 semua mebel Jawa Timur kecuali sebagian barat cuma berapa kota itu semua saya kuasai mebel-mebel besarnya. Aluminium semua dari saya, ya modal nekat aja. Nekat dan ulet itu aja, kerja 17 jam sehari. Itu saya loh ya. Bagi yang lainnya ya mungkin lebih mudah untuk berhasil daripada saya, kita nggak tahu. Kalau saya ya seperti itu. Modal nekat dan ulet aja. Habis itu tahun 2000 itu kan perusahaan keluarga. Tahun 2003 berhubung perusahaan keluarga, saya kan dapat gaji seperti karyawan-karyawan lainnya. Akhirnya saya dengan modal cuma 6 juta, nekat nyari kontrakan di Keraksan, kontrakan 4 juta, modal 2 juta, saya putar di Keraksan ini tahun 2003. Modal 2 juta saya putar, ya karena kenekatan itu aja. Akhirnya ya diiringi dengan kerja keras, akhirnya bisa seperti ini. Udah gitu aja Mbak Lia, nekat aja kalau memang ada prospeknya, kelihatan prospeknya bagus, kita jangan banyak mikir-mikir hitung-hitungan. Kalau banyak hitung-hitungan, yuk kapan kita mulai? Terima kasih. Pak Agung ya, punya channel yang banyak, pergaulan yang luas, itu nggih Pak Agung? Itu pengaruh juga. Dulu saya waktu dulu itu nggak ada. Kalau sekarang untuk mengembangkan aja ya ada itu nilai lebih lah, bisa gitu. Dilihat bidang usaha kita apa. Oke, terima kasih Pak Agung. Saya kembalikan ke Mbak Meris. Oke, terima kasih Pak Agung untuk jawaban-jawabannya dan sharing-sharingnya. Nah ini dari teman-teman ada yang mau ini nggak, mau tanya atau sharing nggak tentang pengalaman pribadinya atau mungkin mau tanya tentang tips and trick? Saya mau tanya mungkin ya. Ya, silakan. Ke Pak Agung, di setiap usaha itu kan namanya wirausaha itu kan pasti ada pasang surutnya ya Pak ya. Bagaimana cara kita survive di saat kita sedang berada di titik bawah? Misalnya mungkin usahanya pas lagi mandek atau kurang lancar seperti itu. Bagaimana caranya kita survive gitu? Terima kasih Pak. Gini ya, kalau itu kan saya sudah mengalami krisis ekonomi, pernah mengalami usaha saya terhantam krisis moneter. Tapi saya bertahan. Juga saat ini aluminium begitu luar biasanya naik harga-harganya. Terus pasar sepi, nilai uang sudah nggak ada nilainya, untuk beli sudah nggak kuat, nggak ada. Jadi memang saat-saat ini nilai uang orang mau beli itu sudah mahal. Jadi
sekarang itu nggak kayak kemarin-kemarin, iya saya sebentar. Kalau kemarin-kemarin masih harga-harga masih terkendali, sekarang udah enggak. Tapi ya itu tadi, lepas dari semua itu, nah gini, saya kasih tahu, istri saya itu kalau manggil saya sampai namanya Bejo. Karena apa? Saya ini orang bodoh. Tapi kok bisa seperti ini karena apa? Karena Bejo itu. Ya itu aja. Saat-saat ini itu saya semuanya saya serahkan pada Tuhan. Apapun pekerjaan saya, apapun saya besok gajian anak bulanan kan, anak sebanyak itu tak gaji di Bondowoso, di Kraksan, biarpun sepi saya serahkan pada Tuhan, biarpun kurang 1 hari 2 hari, biarpun kekurangannya itu sampai 20 juta buat gaji karyawan, itu sama Tuhan pasti kasih lebih. Pasti lebih dari yang aku butuhkan. Makanya istri saya manggil saya namanya Bejo. Ya itu keyakinan saya seperti itu. Saya yakin Tuhan memberkati saya dalam situasi apapun. Terima kasih. Baik, Pak. Yang lain nggak ada. Terima kasih. Oke, dari teman-teman yang masih punya pertanyaan boleh langsung disampaikan. Ini terbuka juga untuk pemateri 1, untuk Mbak Alin yang mau tanya tentang materi tadi juga, yang masih berkaitan dengan materi tadi juga boleh. Silakan teman-teman. Ngopi ya. Monggo, Pak. Ya mungkin saya mau tanya untuk Mbak Alin dan juga Pak Agung ya. Ini kan banyak juga teman-teman yang remaja. Jadi gimana kan masih proses menuju ke pemuda. Jadi mungkin pesannya untuk para remaja yang pengen seperti punya mimpi tapi masih takut begitu. Untuk Mbak Alin gimana, dan untuk Pak Agung bagaimana pesannya juga gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih, Pak. Mungkin dari saya ya untuk pemuda remaja, memang pemuda remaja ini kan masih berada di tahap labil-labilnya lah, katakanlah ya. Usianya masih antara peralihan antara dari masa anak-anak menuju ke dewasa. Jadi masih banyak pengaruh dari luar itu masih sangat menentukan seperti itu, dengan cara pola berpikir anak-anak yang masih remaja dan pemuda ya. Kalau saran saya, yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jangan pernah takut untuk bermimpi, karena dengan mimpi kita bisa punya tujuan hidup. Jadi tidak oleng ya, jadi tetap pada jalurnya seperti itu. Kemudian yang kedua, tempatkanlah diri kalian di dalam circle yang positif. Karena lingkungan yang positif itu akan membawa kalian menjadi pribadi yang positif juga, seperti itu. Itu sedikit banyak akan berpengaruh ya, mulai dari mungkin lingkungan teman, mungkin katakanlah seperti itu. Karena memang pada masa-masa seperti ini teman itu sangat berpengaruh ya bagi kita juga, seperti itu. Yang ketiga, serahkanlah semua yang kamu impikan, yang kamu inginkan itu ke dalam tangan Tuhan. Jangan pernah lelah untuk berusaha, jangan pernah bosan untuk berdoa, karena
Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita, asalkan kita percaya kepada Dia. Percaya bahwa rancangannya pasti terbaik dan baik bagi kita. Seperti walaupun dengan jalan yang berliku ya, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Itu saja dari saya, mungkin dari Pak Agung. Terima kasih. Saya sekarang ya. Untuk para remaja, putra dan putri, saya kira ya tugas remaja, putra dan putri yang masih sekolah, mungkin masih sekolah, dikatakan sekolah, seusia masih sekolah, ya lebih baik sekolah dulu, yang baik, yang rajin, patuh pada orang tua, dan mulai sekolah juga sangat bagus juga kalau sudah punya mimpi kemana besok, kalau sudah besar, sudah lulus sekolah, mau punya mimpi kemana. Dan mimpi itu jangan dicari lewat tidur. Nanti kalau banyak tidur sih benar banyak mimpi, tapi nampak kebanyakan mimpi nanti malah nggak bisa bangun. Mimpi terus. Makanya jadi anak sekolah ya itu tadi, sekolah yang rajin, yang benar, taat pada orang tua, dan bisa menghindari pergaulan-pergaulan zaman sekarang yang kurang baik. Karena yaitu tadi zaman sekarang ada HP, ada ya pokoknya dari HP itu bisa membawa kita, masa depan kita hancur. Dari HP juga bisa membantu kita untuk berhasil. Terima kasih. Terima kasih untuk share-nya dari Mbak Alin dan Pak Agung. Halo, shalom. Say hi dulu dong. Halo. Oke teman-teman, ini masih ada yang mau tanya lagi nggak? Mau sharing-sharing mungkin? Atau sudah cukup? Oke. Saya rasa udah cukup karena nggak ada yang jawab ya. Sebelum ini sebentar lagi kita akan masuk ke akhir acara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Alin dan Pak Agung untuk sharing ilmu dan pengalaman hidupnya. Dari dengerin tadi materinya, sharingnya Mbak Alin tentang kita tuh harus punya mimpi dan tujuan hidup, dan gimana pengalaman hidupnya Pak Agung dalam mengejar mimpi, dalam menjalani wirausahanya juga gitu. Dari dengerin tadi sharing dari Mbak Alin dan Pak Agung tuh tadi tuh aku gini loh, selalu terngiang-ngiang lagu ini, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kenapa aku kepikiran itu? Soalnya di dalam hidup kita ini, selain kita berusaha untuk mencapai tujuan hidup kita yang duniawi ini, kita juga harus tetap berpelayanan di dalam Tuhan, menyerahkan hidup kita di dalam Tuhan gitu. Seperti kata Mbak Alin tadi, menyerahkan mimpi dan tujuan hidup kita di dalam tangan Tuhan gitu ya. Oke, sebelum kita doa penutup, boleh lah ya kita nyanyiin satu lagu barusan itu, yang jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Minta tolong, ini Inet masih ada di sini nggak?
Kayaknya dia bermasalah dengan sinyal. Sebentar. Oke. Atau mungkin jadi satu ini sama Mbak Alin, minta tolong diiringi gitar sama lagunya juga. Shalom yang pimpin. Maaf, gitarnya sudah dibawa sama Mas Ito. Oke. Yaudah, kita nyanyi satu kali lagi, satu pujian, kita nyanyikan satu kali. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk, 1, 2, 3. Jangan lelah bekerja di dalam Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berluang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, kita tutup acara hari ini di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Selamat malam ya Bapak, kembali kami menghadap hadirat-Mu, kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat-Mu yang Kau limpahkan hari ini ya Tuhan. Kami dapat menjalani hari ini dari kami membuka mata ya Tuhan, dari pagi, siang hingga hari ini kami dapat mengikuti acara bersama teman-teman ya Tuhan, sharing-sharing ilmu dan pengalaman ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya ilmu dan pengalaman hidup yang telah di-sharingkan oleh Mbak Alin dan juga Pak Agung bisa menjadi pelajaran untuk kami semua ya Tuhan, untuk remaja pemuda GKJW Jemaat Keraksan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri acara kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing di rumah ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati, sertai dan lindungi kami, hingga kami bisa beristirahat dan melanjutkan aktivitas kami kembali esok hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita live, kita foto bareng dulu ya. Bisa kameranya dinyalain nih, dibuka. Ya, on cam dulu. Yuk. On cam dulu. On cam dulu yuk. Pose, yang ganteng, yang cantik. Kalau misalnya belum mandi atau mau kelihatan lebih cantik, bisa nih pakai filter Zoom. Kayak aku gini. Aku nggak pakai lipstick tapi bibirku merah di kamera. Udah ya, saya pamit dulu ya. Oh, kita foto dulu Pak. Kita foto dulu sebentar. Satu... Boleh sama Shalom juga foto bareng. Ya. Shalomnya tidur. Oh, sama. Ya. Oh, ya. Sebentar ya Pak. Kita tunggu teman-teman on cam dulu. Kita foto bareng terus. Oke. Boleh nih. Oke ya. Oke, ini yang screenshot siapa nih? Ini dari saya aja. Oke. Oke. 1, 2, 3. Sebentar. Gaya dong. Cheese, keju. 1, 2, 3. Oke. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih untuk Pak dan juga Mbak Alin. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di acara teman-teman semua.
Besok jangan Besok lupa ya. ya. Jangan Besok lupa. jangan lupa. Besok jangan lupa jam 3 di gereja. Jangan lupa ya teman-teman. Ditunggu kehadirannya.